Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, rekan-rekan guru honorer dan PTT seluruh Indonesia. Selamat berjumpa kembali bersama M News di sini. Kabar gembira juga buat teman-teman honorer seluruh Indonesia baik GT maupun PTT. Yuk bersama kita simak 6 kebijakan Menpan RB tentang pengangkatan honorer jadi ASN. Berita ini dimuat oleh cpnn.com teman-teman. Jangan lupa juga sebelumnya untuk like and subscribe M News 7 biar kita bisa selalu update tentang berita-berita terbaru seputar honorer baik GTT maupun PTT. Baik teman-teman sekalian, rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, baik GTT maupun PTT, baik K2 maupun non-K di seluruh Indonesia tentunya. Kabar gembira juga buat teman-teman dimuat oleh JPNN pada tanggal 21 September 2021 kawan-kawan, yaitu dengan tajuk P3K 2022 maksudnya. Menpan RB siapkan 6 kebijakan untuk honorer K2. Ada tenaga teknis administrasi. Di situ teman-teman bahwa Menpan RB Pak Cahyo Kumolo menyiapkan kebijakan bagi honorer K2 dalam pengadaan P3K 2 ini sehubungan dengan penyusunan ABK tahun 2022 teman-teman. 2022 yang disusun di tahun 2021. Salah satunya peniadaan tes kompetensi teknis bagi guru honorer K2 gitu loh maksudnya teman-teman. Kompetensi teknis. Ini di sini tajuknya teman-teman. Berikut adalah 6 kebijakan khusus yang disiapkan Menteri Cahyo Kumolo sebagai dalam keterangan tertulisnya di jpnn.com 2000 Selasa 21 bulan 9. Adapun 6 kebijakan itu teman-teman sekalian, teman rekan-rekan honorer tentunya seluruh Indonesia, bahwa satu ada pengadaan ASN tahun 2022 dilakukan hanya untuk P3K. Jadi teman-teman, pengadaan ASN di tahun 2022 ini hanya ada formasi P3K saja teman-teman, tidak ada formasi untuk CPNS. Itu loh teman-teman maksudnya. Terus yang kedua, untuk formasi P3K guru 2021 sebenarnya telah disediakan 1 juta di formasi gitu loh. Namun jumlah formasi yang diajukan oleh Pemda dan kemudian dilakukan seleksi hanya 507.848. Oleh karenanya pada 2022 nanti sisa formasi yang dibuka kembali untuk diusulkan oleh Pemda teman-teman. Maksudnya dari 1 juta itu di 2021 hanya untuk formasi P3K guru ini cuma pengusulannya dari masing-masing Pemda teman-teman. Setelah verifikasi kan jumlahnya 507.000. Berarti kurang lebih untuk 2022 mencapai 1 juta itu teman-teman, sekitar 403 ribuan itu maksudnya. Belum lagi ini teman-teman, tidak semuanya dari 507.000 ini, 848 ini terekrut semua teman-teman. Masih kalau misalkan 50% dari itu hanya 250.000 dari guru yang akan terangkat di 2021. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tes ASN P3K guru 2021 ini masih dalam tahap 1 teman-teman, masih tahap 2 dan tahap 3 nanti. Selain itu, khusus guru agama juga kabar gembira bukan rekan-rekan guru agama ini tentunya guru-guru honorer guru agama di sekolah negeri
di Pemda juga akan dialokasikan, mengingat pada tahun 2021 hanya sekitar 22.000 dialokasikan. Jadi tahun ini sekitar hanya 22.000 untuk guru agama yang masuk dalam formasi, teman-teman. Terus yang nomor 3, teman-teman, formasi guru 2022 juga berpotensi untuk bisa dialokasikan bagi guru honorer K2 yang memenuhi persyaratan sebagai guru minimal S1 dengan kebijakan afirmasi yang lebih berpihak kepada guru honorer K2 dibanding dengan guru honorer lainnya. Maksudnya, teman-teman, di sini persyaratan utama sebagai guru yaitu harus mempunyai S1, teman-teman. Itu persyaratan mutlak sebagai guru. Itu sudah ada di Undang-Undang Guru dan Dosen, teman-teman. Misalnya kata Pak Minpan RB, dengan tidak mensyaratkan seleksi kompetensi teknis, tetapi cukup dengan seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural dan wawancara, sehingga peluang kelulusan sangat besar. Ini di tahun 2022, teman-teman, semoga kompetensi teknisnya juga dihapus untuk tenaga-tenaga honorer tentunya yang sudah mengabdi puluhan tahun, teman-teman. Jadi teman-teman semuanya, bahwa nanti di peluang 2022 selepas 2021 dengan 3 tahap ini masih ada, betul, teman-teman. Terus sebagaimana gambaran data sementara hasil seleksi P3 ke guru 2021 ini, hampir lebih dari 98% guru peserta seleksi melampaui nilai ambang batas. Jadi teman-teman, pada 2021 khususnya sebagai gambaran ini di tahap 1 ini rata-rata 98% teman-teman guru honorer seluruh Indonesia ini lolos passing grade dari kompetensi manajerial, sosiokultural dan wawancara, teman-teman. 98% itu yang lulus passing grade. Hanya saja memang kesulitannya di kompetensi teknis, teman-teman. Lanjut, nomor 4, teman-teman, dari data yang ada masih banyak terdapat guru honorer K2 yang berpendidikan di bawah S1, misalnya ada D3, D2, bahkan SLTA. Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, mereka tidak memenuhi persyaratan sebagai guru. Ini dulu, teman-teman, rekan-rekan saya guru honorer K2, guru honorer non-K tentunya yang masih di daerah-daerah, karena kami tahu persis bahwa memang rekan-rekan guru banyak yang tidak mempunyai S1, teman-teman. Namun kita cari solusinya, pemerintah harus mencari solusinya tentunya, bukan hanya membiarkan teman-teman guru yang sudah mengabdi puluhan tahun termakan usia oleh pengabdian, justru rekan-rekan tidak bisa mengikuti tes, tidak ada kesempatan untuk mengikuti seleksi ASN P3K ini. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB akan mendorong Kemendikbudristek untuk meningkatkan pendidikan mereka. Salah satunya dengan mekanisme rekognisi pembelajaran lampau atau RPL yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek sendiri. Jadi ini angin segar buat rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya guru-guru honorer di pelosok, di seluruh Indonesia tentunya, yang ada kemungkinan karena fasilitas tidak ada, namun walaupun hanya ijazah SMA atau D2, pendidikan harus terus berjalan. Makanya ada terobosan, semoga tahun depan atau setelah tes ini ada terobosan bagi mereka rekan-rekan guru honorer di seluruh Indonesia yang masih belum mempunyai S1, yaitu lewat program pemerintah, lewat Kemendikbudristek tentunya, teman-teman. Baik, yang nomor 5, data honorer K2 yang ada. Selain guru itu pula terdapat kesehatan sekitar 4.000 dari tenaga kesehatan, dan tenaga teknis sekitar 270.000. Tenaga teknis yang berjumlah sangat besar tersebut mayoritas berpendidikan di bawah D3
SLTA, SLP, SLTP, bahkan SD, dan banyak yang berpotensi sebagai supir, pramusaji, petugas kebersihan dan lain-lain teman-teman. Terus lanjut untuk yang nomor 6 teman-teman, untuk mengakomodasi penanganan sisa guru honorer K2 dan tenaga teknis yang masih berpotensi untuk dapat mengikuti seleksi dan diangkat sebagai P3K tersebut, Kemenpan RB melalui Deputi SDM Aparatur telah mengusulkan tambahan jumlah formasi tahun 2022 kepada Kemenkyu. Berarti teman-teman di tahun 2002 masih ada peluang kembali. Tetap semangat rekan-rekan saya, sahabat-sahabat tercinta, rekan-rekan honorer baik GTT maupun PTT di seluruh Indonesia, rekan-rekan GTT PTT K2, rekan-rekan teknis, rekan-rekan tenaga administrasi. Ini harap-harap bersabar, insya Allah teman-teman guru honorer K2 yang memang belum pernah dapat formasi dari pemerintah dalam pengangkatannya, semoga di tahun 2022 bisa tercover semua teman-teman. Mungkin begitu dari kami, dan jangan lupa like and subscribe dan bagikan kepada rekan-rekan senasib seperjuangan di seluruh Indonesia. Semoga rekan-rekan semua baik guru honorer maupun PTT honorer di seluruh Indonesia mendapatkan kesuksesan nanti dalam seleksi ASN P3K atau di tahun 2022, terutama rekan-rekan PTT. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.